Nah, mulai terkuak faktanya ya, sehingga Bapak Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang kita, itu mendesak kepolisian ya, sedangkan beliau yang pengacara dari keluarga korban itu mendesak supaya membebaskan yang namanya Peggy Peron. Karena apa? Berdasarkan fakta di lapangan dan juga kesaksian dari beberapa sumber ya, dia tidak melakukan pembunuhan itu dan pemerkosaan itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku mau tunjukkan dulu ya, ada satu komenan dari netizen ya, yang menunjukkan mana Peggy yang asli dan Peggy yang palsu. Jadi sebetulnya mudah-mudahan video-video berikut ini ya, aku akan tampilkan beberapa video di dalam konten ini ya, yang berisi rentetan-rentetan yang meyakinkan kita bagaimana sebetulnya Peggy yang dikatakan katanya kuli bangunan itu ya, tidak melakukan kejahatan tersebut ya. Kita mulai dari ini. Netizen makin keren, ungkap sosok Peggy Setiawan asli. Sebuah akun medsos Medan Newsroom menggugah video yang memperlihatkan sosok Peggy Setiawan alias Peron asli. Dalam unggahan itu, akun tersebut mengatakan netizen makin liar dan panas dalam mengungkapkan dan mengorek informasi tentang Vina. Dalam video, akun tersebut memperlihatkan foto asli dari Peggy Setiawan. Netizen makin keren, ungkap sosok Peggy Setiawan asli. Sebuah akun medsos Medan Newsroom menggugah video yang memperlihatkan sosok Peggy Setiawan alias Peron asli. Dalam unggahan itu, akun tersebut mengatakan netizen makin liar dan panas dalam mengungkapkan dan mengorek informasi tentang Vina. Dalam video, akun tersebut memperlihatkan foto asli dari Peggy Setiawan. Udah kalian dengarkan penjelasan dari video yang tadi. Sekarang kita masuk ya, mengenai pernyataan Bapak Hotman Paris Hutapea yang menyatakan bahwasannya yang namanya Peggy Peron itu tidak terbukti melakukan pembunuhan. Oke, kita saksikan lagi. Sempat percaya kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy, DPO-nya kasus Vina. Namun kini Hotman Paris mendorong agar polisi membebaskan Peggy Setiawan. Ia pada konferensi pers Rabu 29 Mei, Hotman menyebut jika 5 pelaku pembunuhan Vina yang kini dipenjara, kompak menyebut jika Peggy Setiawan bukanlah Peggy pembunuh Vina yang selama ini dicari-cari. Sehingga bukti hukum yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka belum kuat. Maka terduga pelaku Peggy belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus segera dibebaskan. Wah, bahkan pengacara keluarga korban pun minta Peggy dibebaskan nih guys. Apakah artinya ada keraguan dari mereka terhadap polisi dalam kasus ini? Sempat percaya kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy, DPO-nya kasus Vina. Namun kini Hotman Paris mendorong agar polisi membebaskan Peggy Setiawan. Ia pada konferensi pers Rabu 29 Mei, Hotman menyebut jika 5 pelaku pembunuhan Vina yang kini dipenjara, kompak menyebut jika Peggy Setiawan bukanlah Peggy pembunuh Vina yang selama ini dicari-cari. Sehingga bukti hukum yang dimiliki Polda Jabar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka belum kuat. Maka terduga pelaku Peggy belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus segera dibebaskan. Wah, bahkan pengacara keluarga korban pun minta Peggy dibebaskan nih guys. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan pra-rekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti
dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak ajasi manusia. Tolong kepada lembaga pelindungan saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Udah jelas kan? Sedangkan pengacara keluarganya sendiri, keluarga korban, itu tidak setuju dengan penahanan saksi Peggy, ya. Dan juga itu Pak Hotman itu mendorong setiap pengacara, ya, pengacaranya Peggy untuk bersuara lebih lantang lagi, ya. Jadi ini bukan cuma kami yang merasakan, orang-orang di atas sana pun juga merasakan, ya. Nah, berikut kabar mengenai ada beberapa pengacara, ya. Kalau untuk sumber yang ini ada sekitar 40 pengacara yang siap pasang badan untuk Peggy Peron. Oke, mari kita saksikan. Peggy Setiawan kini telah didukung oleh lebih dari 40 pengacara. Mereka berkumpul untuk membela Peggy dalam menghadapi jeratan kasus pembunuhan Vina yang dinilai janggal. Sebelumnya banyak pihak yang tak yakin dengan penangkapan Peggy sebagai DPO pembunuhan Vina. Salah satu kuasa hukum Peggy, Sugianti, menjelaskan bahwa para pengacara tersebut datang dari berbagai daerah seperti Brebes, Indramayu, dan Jakarta. Para pengacara ini bergabung karena merasa peduli dan yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Mereka berasal dari lintas organisasi advokat dan siap membantu Peggy untuk meraih kebebasannya. Sugianti juga telah menyiapkan sejumlah saksi kunci dan bukti untuk menguatkan alibi bahwa Peggy saat kejadian berada di Bandung. Udah kalian dengarkan? Ada 40 pengacara yang akan membackup si Peggy. Nah, itu berita tadi, itu masih 40. Berita yang berikutnya ini ada 64 pengacara katanya lagi, biar tahu kalian. Ya, sumber berikut mengatakan bahwa ada 64 pengacara yang sudah bersedia untuk membela Peggy Peron dan akan bertambah lagi pengacara-pengacara yang lainnya. Mantap, bersuara terus untuk kebenaran. Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih kemungkinan besar masih bertambah. Hari ini sebetulnya bahwa pertama kita meminta salinan BAP. Nah, alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuman untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini karena harus ada disposisi dulu dari pimpinan, kemudian waktunya juga memang kebetulan ini kan sudah di luar jam dinas gitu ya. Kemudian yang kedua ada perubahan surat kuasa dan penambahan. Jadi perubahannya itu karena adanya penambahan yang jumlahnya tadinya kecil menjadi besar, membengkak jumlah daripada penerima kuasa atau PH yang akan mendampingi daripada calon klien kami. Nah, itu pun dilaksanakannya insya Allah besok. Jadi kami mungkin besok perwakilan dari kami beberapa orang saja datang ke Takti untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami. Setelah ditanda tangan maka resmilah dia menjadi menjadi klien kami. Kemudian yang selanjutnya penangguhan penahanan itu karena merupakan hak daripada tersangka begitu ya. Maka kita punya hak untuk mengajukan penangguhan penahanan dan itu pun akan diajukan besok. Jadi hari ini kita sudah berbicara banyak dengan pihak yang berwenang. Mekanismenya seperti apa itu sudah disampaikan. Kalau boleh tahu ini tadi ada tambahan tim kuasa hukum atau tambahan pengacara yang akan membela Peggy ini, kalau boleh tahu jumlahnya total keseluruhan jadi berapa ya Pak? Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih kemungkinan besar masih bertambah. Jadi ini
menunjukkan bahwa memang antusias dari rekan-rekan semua ini sangat tinggi dan peduli terhadap kasus yang berkembang ini. Itu saja rekan-rekan, mohon maaf. Ya. Alasannya Pak untuk penangguhan sendiri kenapa? Karena memang Peggy tidak bersalah kemarin mengaku atau gimana Pak? Begini aja, nanti itu semua kita akan memberikan penjelasan setelah ada penjelasan dari pihak yang berwenang tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan kami, ya. Jadi biar kami tidak salah menyampaikan, biar ini semua clear. Pak, kalau boleh tahu besok jam berapa Pak? Cerita perwakilan? Ya, kurang lebih dari jam 8 sampai jam 2. Jam kerja lah berarti. Ya, jam kerja lah ya. Itu saja. Sementara terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi kami atas nama rekan-rekan tim pengacara ini memohon maaf kalau rekan-rekan semua dari media menunggu begitu lama. Terima kasih. Ya, Pak, izin Pak, nama lengkap Pak. Nama saya Muhtar Effendi. Kalau disebutkan terlalu saya pembicara Muhtar Effendi, kemudian Bapak Muhammad Imanullah. Muhammad Imanullah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya, berikut ini ada seorang pengacara yang aktif di media sosial, ya. Beliau mengatakan bahwasanya menurut informasi ada seorang oknum pengacara dari pelaku, dari terpidana itu, ya, yang memaksa para terdakwa, memaksa para pelaku untuk memberikan keterangan palsu. Seru ini, makin seru ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Pengacara pelaku kasus Vina Cirebon menyuruh para pelaku untuk berbohong. Kenapa para tersangka ini atau terduga ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasanya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasanya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Waduh, serem sekali kawan-kawannya. Saya nggak paham lagi lah negeri Konoha kita ini ya. Kok ada berani-berani pengacara menyuruh kliennya untuk mencabut BAP, ya, itu yang pertama. Yang kedua, terungkap di persidangan bahwa ada pengacara mengarahkan klien ataupun saksi, ya, untuk mengarang cerita di persidangan ataupun memberikan keterangan palsu. Waduh. Ini pengacara-pengacara yang tidak berintegritas ini. Seram sekali. Saya nggak tahu ini benar apa tidak ya. Saya juga nggak tahu ini pengacaranya yang mana. Tapi ini disampaikan dalam press conference Polda Jawa Barat hari ini. Saya juga advokat, walaupun mungkin masih tergolong advokat junior ya. Tapi nggak gini-gini juga lah. Ya kan, masa advokat pengacara mengajarkan ataupun mengarahkan kliennya untuk berbohong, memberikan kesaksian palsu ataupun mengarang cerita, ini sudah tindak pidana gitu ya. Kita memang punya hak imunitas, kita sebagai pengacara ketika beracara dilindungi undang-undang advokat. Tapi kalau kita melanggar hukum, ya tetap aja kita bisa dipidana gitu loh. Dan saya memohon kepada Polda Jawa Barat untuk mendalami lagi nih pengacara ini. Ya kalau memang terbukti dan ada saksinya, proses pidana. Banyak teknik atau cara untuk membela klien dan bahkan memenangkan klien di persidangan. Karena 1000 jalan menuju Roma, bos. Tapi jangan juga suruh bohong, ya kan? Nah, coba kalian advokat-advokat pelajari kasus Pak Bambang Wijanto yang ini. Nih, nah ya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Nah, ini yang terakhir ya. Siapa sih yang gak kenal yang namanya Firdaus Oibowo, salah satu pengacara fenomenal. Ya iyalah fenomenal, gue bilang. Masalah di Tangerang Selatan, kalau nggak ada dia, kalau nggak ada beliau, kalau nggak ada kawan ini, terbungkus, ya kan? Kawan ini pun juga menyoroti bahwasannya, ya, masalah Peggy ini ya mulai dari ijazah SD, SMP, SMA mencocok-cocokkan nama. Apa hubungannya masalah ijazah dengan pembunuhan, ya kan? Kita dengar lah ya. Kita dengar aja langsung dari beliau. Peggy Setiawan, hari ini gue lihat berita ijazahnya dari SD sampai dari EJ sampai SMA dicocok-cocokin ya jadi barang bukti. Ini kasus ijazah apa kasus pembunuhan sih, Pak? Jangan-jangan salah kamar nih. Ijazah. Ini ijazah ada kaitannya nggak ya? Dicocok-cocokin gitu. Jadi kayak ilmu cocoklogi gitu kan. Ini kasihan loh kalau sana si Peggy Setiawan ini nggak ngelakuin bener-bener ini. Hanya jadi tumbal. Coba
Coba deh rentetan peristiwanya di Pak Polisi, coba saya bantu deh, maksudnya rentetan peristiwa hukum ini bila perlu dibedah secara umum gitu loh. Adakan diskusi aja deh, diskusi gitu kan. Di mana, di kantor polisi Polres Cirebon misalnya gitu kan. Datang pakar-pakar. Coba undang pakar-pakar, gelar perkaranya bareng-bareng gitu. Coba, karena ini udah isu udah menasional. Coba deh. Ini kayaknya makin ngelantur kayaknya nih kalau menurut gue nih. Kok ijazah ini buat apa ijazah? Tapi hak polisi sih. Hak polisi untuk melakukan proses penyelidikan. Tapi kan ijazah disama-samain sama nama. Lalu katanya motornya si Peggy ini nggak diambil-ambil semenjak ditahan. Bisa jadi nggak diambil itu karena bukan dia pelakunya, tapi dia lebih ketakut gitu loh, makanya dia kabur. Jadi karena udah ada isu, nama dia terseret-seret, orang bisa saja takut dan kabur akhirnya gitu. Padahal dia tidak melakukan, tapi karena isunya santer, dia jadi kabur, apes gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hukum itu tidak langsung kita vonis, kita judge bahwa dia itu melakukan, tidak. Melakukan proses penyelidikan secara signifikan. Ya, langkah demi langkahnya harus diatur itu. Jangan sampai ada korban yang memang tidak melakukan tapi karena takut akhirnya jadi tersangka dia. Gitu. Saya siap mendampingi Peggy, bukan saya mencari-cari kasus, maaf. Kasus udah numpuk di kantor saya. Kantor saya ada 5. 5-5-nya penuh kasus. Ya. Kenapa saya selalu santai-santai di luar? Karena saya pimpinan di law firm. Dan saya ini pimpinan di Lembaga Bantuan Hukum Gajah Mada Nusantara. Jadi nggak perlu saya cari-cari kasus. Saya duduk aja udah dapat duit. Jadi slow ya, netizen slow aja, slow ya, nggak usah takut, tenang aja. Tanpa lu orang ngomong juga gue udah sukses ya. Oke, sukses selalu. Gue tunggu siapa yang mau menghubungi gue di DM. Gue akan dampingi si Peggy dan lain-lainnya. Makasih. Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Perong, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau dismoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu kan masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan nggak mengangkat terus kasus ini di mana-mana? Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, mana yang kalian percaya? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan saya adalah mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar.